Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, siapa yang akan memimpin kita dalam doa? Halimah, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Halimah. Apakah semuanya hadir hari ini atau ada temannya yang tidak datang? Hadir semua, Bu. Kalau hadir semua, hari ini kita akan belajar. Namun sebelum itu coba amati wajah teman kalian yang ada di samping kiri dan kanan kalian. Sudah? Sudah. Bu. Apa yang kalian lihat di wajah teman kalian? Ada apa saja? Ada hidungnya, Bu. Ya. Ada giginya. Iya, gigi. Ya, ada gigi. Ada gigi. Ada. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi hari ini, peserta didik harus tahu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia, yaitu panca indera. Nah, coba perhatikan ke depan. Ibu ada gambar di sini. Ini gambar apa? Mata. Ya, mata merupakan panca indera pada manusia, yaitu indera penglihatan. Berikutnya ada apa? Hidung. Ya, hidung merupakan panca indera pada manusia, yaitu pencium atau pembau. Yang ketiga ini ada kulit, yang merupakan indera peraba. Yang keempat ada apa ini? Telinga. Ya, benar. Telinga ini merupakan indera pendengaran, dan yang kelima ada lidah sebagai indera pengecap. Lihat di depan ada gambar tentang panca indera. Nah, apa itu panca indera? Panca artinya 5, sedangkan indera adalah sistem pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mengenali, merasakan, dan menstimulus secara fisik. Jadi, panca indera adalah media pada manusia untuk merasa, mencium, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan sesuatu secara naluri. Kita lihat di sini berbagai macam panca indera serta fungsi dan strukturnya. Yang pertama itu ada mata. Mata fungsinya untuk melihat dan menyesuaikan cahaya yang masuk. Adapun struktur dari mata, yang pertama ada kornea, yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Yang kedua itu ada karoid. Karoid merupakan bagian tengah pada mata yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Yang ketiga itu ada retina, merupakan bagian mata yang berupa lapisan yang sangat peka terhadap cahaya. Yang keempat ada lensa yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil mata. Dan yang kelima ada iris dan pupil. Pupil itu adalah otot mata yang mengecil dan membesar atau tertutup dan terbuka ketika cahaya masuk ke dalam mata. Yang keenam itu ada makula, bagian mata yang berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Makula juga ini berfungsi sebagai penerima cahaya. Yang kedua itu ada telinga, fungsinya untuk mendengarkan bunyi, untuk mempercantik diri. Bagaimana rasanya jika kita tidak memiliki telinga? Ya, tidak bisa mendengar, lain-lain dilihat. Jadi telinga itu fungsinya untuk mendengar, mempercantik diri. Ada
adapun struktur dari telinga yaitu bagian luar telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran atau bunyi, atau fungsinya untuk menerima apa yang teman kita bicarakan supaya kita bisa saling berkomunikasi. Yang kedua itu bagian tengah pada telinga. Bagian tengah telinga ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari luar telinga ke bagian telinga bagian paling dalam. Dan yang ketiga itu ada bagian dalam telinga. Di dalam bagian dalam telinga ini terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Yang ketiga itu ada kulit yang berfungsi sebagai indera peraba. Nah, indera peraba ini fungsinya untuk meraba, tempat mengeluarkan keringat, tempat penimbunan lemak, tempat pengatur suhu, dan tempat terbentuknya vitamin D. Nah, struktur dari indera peraba ini ada epidermis yang merupakan lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan malpig. Yang kedua itu ada dermis. Di dalam dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung syaraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Dan yang ketiga itu hipodermis, lapisan paling dalam pada kulit manusia, disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Indera yang keempat itu ada indera pencium yang fungsinya untuk mencium sebagai alat pernapasan dan penyaring udara. Nah, fungsinya ini yaitu struktur dari indera pencium ini yaitu rongga bagian dalam yang mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Dan yang kedua rongga bagian atas yang fungsi utamanya itu untuk mencium bebauan yang ada di sekitar kita, seperti mencium bebauan yang masakan dan bebauan yang ada di sekitar kita. Indera yang terakhir atau yang kelima itu yaitu indera pengecap yang fungsinya sebagai perasa, membolak-balik makanan yang kita makan setiap harinya, dan membentuk huruf. Adapun struktur dari indera pengecap ini yaitu ada tunas pengecap pada lidah yang mencapai 10.000. Tunas pengecap yang ada di lidah terbentuk dari kelopak-kelopak sel sensori yang dimana ada tonjolan atau papila. Tonjolan ini terletak pada bagian permukaan atas. Tonjolan-tonjolan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk dataran, dan bentuk jamur. Nah, tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian mengamati wajah teman yang ada di samping kiri kanan kalian. Ada mata, di wajah teman kalian ada mata, hidung, mulut, telinga, kulit, dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika salah satu dari panca indera kita ini tidak berfungsi? Otomatis kita tidak dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Apakah semua mengerti materi hari ini? Mengerti, Bu. Nah, kalau sudah mengerti, Ibu ada LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini itu kalian lihat petunjuknya yaitu mencocokkan pasangan panca indera dengan fungsinya. Di sini ada gambar panca indera serta fungsinya. Kalian akan mencocokkannya bersama dengan kelompok kalian.
Ibu akan bagi dalam dua kelompok. Kelompok satu ada Wasti, Novi, dan Halimah. Kelompok dua ada Kastika, Elmi, dan Hermi. Dicocokkan, lihat gambarnya dan fungsinya. Fungsi mata untuk apa, fungsi hidung apa. Iya, mengerti? Adakah yang tidak dipahami? Iya, dilanjutkan sampai selesai. Apakah semuanya sudah selesai? Jika belum dikerjakan ya jangan bercerita dengan temannya. Tidak bukan tugas. Jika sudah, silakan kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo maju. Maju. Di sini kami dari kelompok 1 mendapatkan Noviana, Wasti, dan Halimah. Yang pertama itu ada gambar mata, fungsinya yaitu untuk melihat. Yang kedua itu ada hidung, fungsinya untuk mencium. Yang ketiga yaitu ada lidah,
fungsinya untuk mengecap, dan yang keempat ada telinga, fungsinya untuk mendengar, dan yang terakhir yang kelima ada tangan, fungsinya untuk meraba. Bagus, silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2. Silakan maju. Ya Bu. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama panca indera mata, gambar fungsi menyesuaikan cahaya yang masuk, hidung mencium atau desa pembauan. Kalau nama panca indera, lidah sebagai perasa, telinga sebagai mendengarkan bunyi, kulit tempat terbentuknya vitamin D. Terima kasih. Nah, semuanya sudah paham ya bahwa panca indera itu sangat luar biasa dan sangat penting bagi kehidupan kita. Karena masing-masing panca indera itu memiliki tugas dan fungsinya secara tersendiri untuk mengenal dunia sekitar. Karena tanpa panca indera, kita tidak akan bisa melihat alam, merasakan nikmatnya makanan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Di sini Ibu ada video mengenai panca indera. Kalian simak dan amati supaya kalian lebih paham ya tentang materi kita hari ini.
digunakan untuk melihat warna, bentuk, ukuran, dan cahaya. Kemudian telinga digunakan untuk mendengar berbagai macam suara. Kemudian hidung digunakan untuk mencium berbagai macam bau. Kemudian lidah digunakan untuk merasakan berbagai macam rasa. Yang terakhir itu kulit digunakan untuk merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Ya, jadi semuanya sudah paham ya tentang fungsi dari masing-masing panca indera. Pertemuan kita selanjutnya yaitu pengamatan menggunakan panca indera. Jadi diharapkan kehadiran semuanya kembali di pertemuan selanjutnya dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, siapa yang akan memimpin dalam doa penutup? Pasti. Ya, Wasti, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.